Dia bukan sejenis orang yang hanya pandai berkata-kata tapi tidak bergerak dan tidak melakukan apa-apa. Maksudnya ibarat tin kosong lah kan guys. Faham kan? Jadi maksudnya dia bercakap bukan hanya tinggal sehingga di situ, sampai di situ. Dia bercakap, dia bertindak juga. Maksudnya dia cakap, dia buat. Bukannya cakap tapi tak serubah bikin. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Apa kabar? Saya harap anda berada dalam keadaan yang sehat walafiat bersama keluarga yang tersayang, insyaAllah, amin. Baiklah, bertemu kembali dalam channel saya, Nortina Aliman. Kalau anda baru datang ke channel saya, jangan lupa dukung channel saya dengan cara menekan butang subscribe, like, komen, dan share. Video yang saya mau reaction pada kali ini guys berjudul Kenapa Orang Malaysia Suka Pemimpin Seperti Jokowi. Dan video ini saya ambil dari channel Drama Politikus. Jangan lupa kita sama-sama dukung channel Drama Politikus dengan cara menekan butang subscribe, like, komen, dan share. Oke, tanpa buang masa lagi guys, jom sama-sama kita saksikan video ini. Saya pun mau tahu sangat kenapa orang Malaysia suka presiden seperti Pak Jokowi. Oke, jom kita saksikan dengan kiraan 1, 2, 3. Saya Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Jokowi Efek tidak hanya berkembang di Indonesia dan seluruh negara ASEAN, malah nama Jokowi sudah terkenal sampai ke Malaysia. Jokowi dilihat agak unik, tidak seperti presiden-presiden Indonesia sebelum ini. Seperti Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sebelum Jokowi, yang adalah merupakan mantan panglima tentara di zaman-zaman akhir Soeharto dan pernah berkali-kali menjabat sebagai menteri. Megawati Soekarno Putri pula adalah anak biologis dan ideologis Soekarno. Gus Dur, pemimpin tertinggi sebuah pergerakan Islam, Nahdlatul Ulama. Jokowi pula adalah presiden pertama Indonesia yang bukan lahir dari rahim Orde Baru atau oligarki deep state seperti para tentara dan taikun-taikun kaya. Jokowi juga bukan pemimpin mana-mana ormas Islam. Jokowi seperti Mahmud Ahmadinejad, gubernur Tehran yang menjadi presiden Iran, atau Presiden Erdogan, gubernur Istanbul, kemudian Perdana Menteri lalu menjadi presiden Turki. Tren yang sama dilalui oleh Jokowi, bermula sebagai seorang insinyur dan menjadi wali kota Surakarta, atau juga dikenal sebagai Solo, bermula 2005 hingga 2012. Di Solo banyak prestasi cemerlang yang beliau raih. Pertama, rebranding kota Solo dengan slogan baru, Solo, the Spirit of Java. Citra kota Solo di bawah Jokowi menjadi sebagai kota budaya dan kota batik. Selain itu, penataan 1000 pedagang kaki lima PKL tanpa kekerasan sukses dilakukan oleh Jokowi. Kemudian dalam sektor transportasi, berbagai jenis angkutan telah direalisasikan seperti Batik Solo Trans, Sepur, Jaladara, dan juga bus bertingkat Werkudara dioperasikan dan segera menjadi salah satu ikon kota Solo yang sampai sekarang dilestarikan. Tidak heran Jokowi pernah dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia dalam pemilihan World Mayor Project 2012. Pemilihan ini diselenggarakan oleh The City Mayors Foundation, yayasan wali kota dunia berbasis di Inggris. Dari wali kota Solo, Jokowi naik level bertanding sebagai calon gubernur di Jakarta bersama Ahok dari Partai Gerindra pada waktu itu.
2 tahun memimpin Jakarta, walaupun belum banyak yang dibereskan sepenuhnya, Jokowi terus bergerak masuk dalam pemilihan presiden dan akhirnya menang pada 2014. Bagi segelintir rakyat Indonesia, pembawaan Jokowi yang kelihatan merakyat, santai, ternyata dikritik sangat hebat. Ya, bagi sebahagian rakyat masih merindukan sosok pemimpin kuat seperti Bung Karno dan Jenderal Soeharto, atau seorang teknokrat jenius seperti B.J. Habibie, atau seorang pemimpin umat ulama seperti Gus Dur. Namun bagi rakyat Malaysia, sosok Jokowi sangat pas kepada selera politik di sana. Mengapakah demikian? Inilah drama politikus. Pertama, sedikit bicara, banyak bekerja. Sistem politik di Malaysia, yaitu parliamentary, sebenarnya menghasilkan banyak pemimpin politik yang banyak ngomong dan hebat berpidato. Yang sadisnya, ketika menjadi oposisi, kelihatannya pada pintar semua. Ada aja ide yang tampak memukau, yang dilaung-laungkan di podium ceramah. Tidak kurang kritikan mereka yang sangat tajam terhadap pemerintah. Namun ketika berkuasa, tidak semua yang dibicarakan dapat direalisasikan. Atau dengan kata lain, banyak bohong sebenarnya. Oleh itu, kalau ada pemimpin yang tidak banyak pidato dan banyak bekerja, orang Malaysia sangat suka pemimpin tersebut. Mungkin kerana sudah terasa bosan dengan politikus yang banyak ngomong. Mungkin. Yang kedua, anak dan isteri Jokowi yang bebas dari kontroversi. Tidak seperti pemimpin nomor 1 Malaysia sebelum-sebelum ini, yang pasti terpalit dengan kasus dan hal-hal kontroversial. Anak-anak dan isteri Jokowi kelihatan tenang-tenang saja. Ini terlihat dari penampilan Ibu Iriana yang jauh berbeda dari isteri Perdana Menteri sebelum ini, Rosmah Mansor. Begitu pula dengan Gibran, Kaisang, dan Kahiyang Ayu. 3 orang ini adalah anak dari Jokowi. Walaupun sebenarnya Gibran kini adalah wali kota bagi Solo. Sebelum itu, beliau bergerak mandiri membina empire bisnis dari food and beverage hinggalah kepada fashion tanpa dibantu oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, Kabinet Presiden Jokowi. Jokowi hanya membutuhkan 38 orang menteri untuk 270 juta penduduk. Malahan Jokowi melantik Prabowo, musuhnya dalam Pilpres 2014 dan 2019, sebagai Menteri Pertahanan. Golongan profesional dan teknokrat juga dilantik sebagai Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Keusahawanan. Kementerian Pendidikan dikombinasi dengan Kementerian Sains, Teknologi, dan Riset di bawah Nadiem Makarim, bilioner Gojek. Jokowi berani menggugurkan 2 menteri baru-baru ini disebabkan kasus korupsi. Menteri Kesehatan pula diganti pada April tahun ini kerana tidak berprestasi di masa pandemi. Walaupun seorang yang kelihatan tenang, Jokowi pernah marah menteri kabinet secara terbuka dan mengancam untuk dipecat bila-bila masa jika tidak bekerja dengan benar. Sudah terjadi 2 kali reshuffle kabinet dalam masa 4 bulan. Kerana Presiden Jokowi tidak berpuas hati dengan prestasi menteri semasa COVID-19. Hasilnya, Indonesia berada di ranking ke-40 dalam Global Normalcy Index The Economist, jauh di atas Malaysia. Kedua, Nikkei COVID Recovery Index, Indonesia mendahului Malaysia. Ketiga, Foreign Direct Investment Indonesia 2020 lebih banyak dari Malaysia. Keempat, bursa saham Indonesia jauh lebih baik dari Malaysia. Bahkan CNBC menamakan bursa saham Malaysia terburuk di rantau Asia Pasifik dan keempat terburuk di dunia. Manakala Malaysia sudah 2 kali tukar pemerintahan, namun para menteri lo lagi sama saja. Walau bagaimanapun, dalam situasi sekarang, Perdana Menteri sahaja tidak bisa dipersalahkan total kerana situasi politik yang tidak stabil dikarenakan pihak oposisi sudah mulai mendominasi kursi parlimen, ditambah dengan budaya yang mengakar di dalam
Landscape politik Malaysia. Political patronage sangat kuat di Malaysia. Seorang Perdana Menteri tiada kebebasan untuk memilih mereka yang kompeten dan telus kerana kursi Perdana Menteri bakal digoyang oleh rakan koalisi. Bukankah Malaysia sistem parliamentary di mana menteri itu 90% pasti dari koalisi para anggota parlimen pemerintah? Oleh kerana itu, seperti kata seorang mantan pejabat menteri sebelum ini, Liana Marzuki, pemilihan seterusnya pada 2023 kira-kira, rakyat Malaysia jangan lagi memilih mengikut partai, jangan lagi menyoblos mereka yang bercita-cita menjadi menteri hanya kerana kuasa. Akan tetapi yang harus dipilih oleh rakyat adalah golongan yang mempunyai kewibawaan untuk menjadi perwakilan kepada mereka, yang dapat memberikan solusi kepada permasalahan yang mereka alami di akar rumput, bukan perwakilan kepada partai politik dan golongan elit yang mendanai sesebuah partai semata-mata. Oke guys, begitulah dia video dari channel Drama Politikus ya. So saya tidak mau sentuh bab politik Malaysia sebab saya penjawat awam. So memang isu-isu politik lebih sensitif untuk dibicarakan. Apa yang saya cuma mau katakan guys, saya cuma mau sentuh pasal Presiden Jokowi. Dia sebenarnya memang berjiwa rakyat. Sebab walaupun beliau bergelar presiden, dia memang seorang pemimpin yang berwibawa. Maksudnya dia betul-betul melaksanakan impian-impian yang rakyat berikan kepada dia. Maksudnya dia memang memikul tanggungjawab yang diberikan kepada dia tu dengan sepenuhnya. Dia melaksanakan mungkin setiap pemimpin memang ada visi dan misi. Presiden Pak Jokowi berusaha melaksanakan dia punya impian, dia punya tugas dan tanggungjawab sebagai pemimpin yang telah diberikan amanah oleh rakyat. Apa yang saya tahu guys, Presiden Jokowi ini dia tidak hanya fokus kepada Jakarta ataupun Pulau Jawa. Fokusnya untuk memajukan tu merangkumi keseluruhan. So dia tidak memilih bukan Jakarta sahaja ataupun Pulau Jawa yang dia majukan. So memang dia pemimpin yang berjiwa rakyat. Dia bukan sejenis orang yang hanya pandai berkata-kata tapi tidak bergerak dan tidak melakukan apa-apa. Maksudnya ibarat tin kosong lah kan guys, faham tak? Jadi maksudnya dia bercakap bukan hanya tinggal sehingga di situ, sampai di situ. Dia bercakap, dia bertindak juga. Maksudnya dia cakap, dia buat. Bukannya cakap tapi tak serupa bikin. Jadi hanya itu pandangan dari saya. Jika anda ada apa-apa pandangan berkaitan Pak Jokowi, kenapa anda suka, silalah berikan komen di ruangan video ini ya guys. Oke, sebelum saya mengakhiri video reaction kali ini, saya ingin mohon maaf jika saya ada tersilap kata atau bahasa atau menyinggung perasaan kalian ya. Oke, sebelum saya mengundurkan diri, jangan lupa dukung channel saya dengan cara menekan butang subscribe, like, komen, dan share. Oke, sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang guys, insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.